Presiden Inter Milan, BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa tidak ada tawaran dari Bayern Munchen untuk mencoba memboyong Hakan Calhanoglu di musim panas 2024 ini. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via Internews, Marotta angkat bicara terkait minat dari Bayern pada Calhanoglu. Pekan lalu, ada rumor panas yang menyebut agen Calhanoglu telah melakukan negosiasi dengan Bayern Munchen terkait potensi transfer. Dan ada rumor lebih lanjut bahwa Bayern akan siap mengajukan tawaran besar kepada Inter demi mewujudkan kepindahan mantan gelandang AC Milan itu ke Bundesliga Jerman. Namun, Calhanoglu kemudian merespons rumor tersebut secara langsung. Dia menegaskan dengan sangat jelas melalui postingan di akun Instagram pribadinya bahwa dirinya bahagia di Inter, dan dia tidak punya niat untuk meninggalkan klub. Hal ini tampaknya dengan cepat meredam rumor yang beredar mengenai masa depan Calhanoglu dalam beberapa hari terakhir. Mengenai situasi Calhanoglu, Marotta mengatakan, "Sejujurnya, kami belum mendapat tawaran apapun," ujarnya. Tetapi kami menyambut baik pernyataan Calhanoglu, sambungnya tentang komitmen pemain Turki itu untuk bertahan di Inter. Itu membuat kami bangga. Ini memperkuat perasaan bahwa Inter adalah rumahnya. Marotta juga ditanya tentang upaya Inter merekrut penyerang Genoa, Albert Gudmundsson. Kita semua tahu Gudmundsson adalah pemain bagus, tetapi saat ini serangan kami sudah terlihat bagus. Namun jika misi penjualan Korea dan Arnautovic berjalan lancar maka dipastikan Inter akan memasukkan Gudmundsson sebagai target yang wajib didapatkan musim depan. Berita selanjutnya. Di antara para pemain yang saat ini tanpa kontrak, salah satu nama yang paling terkenal tentunya adalah Mats Hummels. Bek asal Jerman tersebut memutuskan untuk mengakhiri pengalaman panjangnya bersama Borussia Dortmund dan tidak memperbarui kontraknya, dan mulai kemarin ia resmi dilepas. Juara dunia 2014 bersama Jerman ini kini mengevaluasi opsi berbeda, menurut Biel ada 3 kemungkinan. Yang paling kontroversial dia akan memutuskan untuk pensiun dari bermain sepak bola. Kemudian 2 opsi lainnya adalah tetap bermain di Bundesliga, atau pergi keluar Jerman. Bayer Leverkusen tengah mencari pengganti Jonathan Tah, yang semakin dekat dengan Bayern Munchen. Namun skenario yang paling mungkin terjadi adalah masa depan di luar negeri, dan menurut surat kabar Jerman ada minat nyata dari Inter dan AC Milan. Berita selanjutnya. Sebastiano Esposito menghambat peminjamannya ke Empoli, karena ia lebih memprioritaskan kemungkinan untuk kembali bermain di Sampdoria. Laporan ini datang dari surat kabar Tuttosport yang mengatakan penyerang berusia 21 tahun ini ingin kembali bermain di mana ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman. Meski Blucerchiati masih berada di Serie B, Esposito tetap memiliki rasa keterhubungan dengan klub Liguria tersebut. Terlebih ia memiliki hubungan yang dekat dengan sang pelatih, Andrea Pirlo. Sementara itu, menurut laporan Tuttosport, Blucerchiati juga menaruh minat terhadap 4 pemain Inter lainnya pada musim panas ini. Mereka adalah Francesco Pio Esposito, Mattia Zanotti, Filip Stankovic, dan Alexander Stankovic. Berita selanjutnya. Mulai hari ini, seluruh pemain yang tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada 30 Juni 2024 resmi berstatus bebas transfer. Di antaranya, ada juga 2 pemain yang telah diamankan oleh Inter selama beberapa waktu, Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Berbicara tentang pemain dengan status bebas transfer, seorang gelandang dengan pengalaman internasional baru-baru ini telah ditawarkan ke Inter. Dia adalah Thiago Alcantara, pesepak bola yang dilepas Liverpool karena kontraknya tidak diperpanjang. Namun, pemain Spanyol itu baru saja kembali dari tahun yang sangat rumit, di mana ia praktis tidak pernah memainkan semenit pun di lapangan. Seperti yang katakan Calcio Mercato,
Kemarin petualangan 4 tahunnya di Premier League dengan seragam Liverpool resmi berakhir dan dalam beberapa pekan terakhir agennya telah menawarkan diri ke Inter dan AC Milan. Respon dari pihak Nerazzurri tampaknya negatif karena untuk posisi gelandang, Inter masih terlalu gemuk dan melihat Thiago menjadi bagian dari itu akan sangat sulit. Berita selanjutnya. Pelatih baru Olympique Marseille, Roberto De Zerbi dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain muda Inter Milan, Valentin Charbonny. Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano mengonfirmasi kabar tersebut, membenarkan ketertarikan klub Prancis itu pada Valentin Charbonny di musim panas 2024 ini. Roberto De Zerbi yang baru ditunjuk sebagai pelatih baru Marseille sedang melakukan transformasi skuad dan telah mengamankan kesepakatan Ismael Kone dari Watford, yang sempat dikaitkan dengan AS Roma. Dia juga menyukai gelandang serang berusia 19 tahun milik Inter, Charbonny, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Monza. Meski masih muda, ia sudah mencatatkan 36 penampilan di Serie A, dengan torehan 2 gol dan 4 assist. Yang paling menonjol, Charbonny juga memiliki 3 cap senior untuk Argentina dan merupakan bagian dari skuad Copa America 2024. Atalanta juga telah dikaitkan, tetapi Marseille kemungkinan akan membelinya langsung daripada pinjaman dengan opsi pembelian. Charbonny bisa berperan sebagai trequartista, second striker, dan sayap kanan. Benar bahwa Marseille sangat menghargainya, ujar Romano terkait minat Marseille untuk merekrut Charbonny saat berbicara di saluran playback miliknya, seperti dilansir FC Inter 1908. Tidak akan mudah untuk mencapai kesepakatan dengan Inter. Dia sekarang fokus pada Copa America, dan pada akhirnya kami akan memahami apa yang akan terjadi, namun, ketertarikan Marseille adalah nyata dan Roberto De Zerbi sangat mengapresiasinya. Berita selanjutnya. Pembicaraan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries pada akhirnya menyimpulkan kesepakatan untuk tetap bersama. Menurut laporan dari Nicolo Schira, pemain sayap Belanda semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Inter hingga 2028 dengan menerima gaji senilai 4 juta euro per musim ditambah bonus. Tawaran sama yang pernah diajukan oleh Inter sejak beberapa waktu lalu. Angka tersebut juga angka yang sama yang didapatkan Federico Di Marco dalam kontrak barunya beberapa waktu lalu. Meski ada ketertarikan dari tim Liga Inggris dan dia bermimpi bermain di sana, tetapi Dumfries mengkonfirmasi bertahan di Inter jauh lebih penting dari mengejar mimpinya. Akhirnya pemain penting bagi Simone Inzaghi pun bersedia untuk tetap berseragam biru hitam. Josep Martinez akan menjalani pemeriksaan medis di Inter antara hari Kamis atau Jumat pekan ini seperti yang disampaikan pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Pada awalnya rencana tes medis dilakukan pada hari Senin atau Selasa pekan ini, tetapi karena ada sedikit detail yang masih belum disepakati antara Inter dan Genoa membuat jadwal tes medis dipindahkan. Martinez akan menjadi kiper asal Spanyol pertama Inter. Ia didatangkan dengan biaya 13 juta euro ditambah bonus terkait penampilan senilai 2 juta euro. Pada konferensi pers setelah wawancara jurnalis Sky Sport menanyakan performa Marcus Thuram kepada pelatih Prancis Didier Deschamps. Pelatih tim nasional Prancis membela Thuram meski sejauh kompetisi ini dia tidak bermain begitu baik karena memerankan peran nomor 9 yang belum pernah ia jalani sebelumnya. Thuram dengan Mbappe di lini serang. Griezmann juga berada di sana di sisi kanan. Marcus bisa berbuat lebih baik, dia telah berkembang pesat di Inter, dia punya kualitas yang sama dengan kami. Tapi dia masih sedikit pemalu dan bisa berbuat lebih banyak. Marcus punya kualitas, menjadikannya sebagai striker adalah referensi yang bagus, konektivitas dengan Mbappe cukup baik, dan dia masih bisa berkembang. Di sisi lain,
Thuram sudah tidak sabar untuk segera mengarungi musim berikutnya bersama Inter. Dia inginkan pencapaian lebih dan menaikkan kualitas serta mendapatkan banyak trofi bersama Inter. Musim lalu adalah musim yang luar biasa baginya. Di Inter, dia mendapatkan segalanya, baik rekan tim yang dapat diandalkan, pelatih hebat dan tentunya fans yang setia bersamanya. Tak ada yang tak mungkin, Inter di tangan Simone Inzaghi semakin kuat dan tidak terkendali. Kami inginkan pencapaian yang lebih di musim berikutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton dan Forza Inter. Sehat selalu dan bahagia selalu Bor.